Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki puasa hari yang ke-27 berkat rahmat dan karunia Allah. Kita masih terus istiqomah menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan sampai sebulan penuh, karena beberapa hari lagi, kurang lebih 2 atau 3 hari lagi kita akan menggenapkan puasa Ramadan sebulan penuh. Ya, mudah-mudahan kajian-kajian, pembahasan-pembahasan, mutola'at tadabbur diri kita dari hari pertama hingga hari ini menjadi catatan amal soleh yang dapat menolong kita di yaumil akhir. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil mahsyar. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, baik, kita langsung saja pada materi inti, yaitu fadilah puasa hari ke-27 Ramadan. Dikatakan bahwa orang yang berpuasa di hari ke-27 Ramadan ini pahalanya sama seperti pahala orang yang menghilangkan kesulitan atau membantu orang lain yang berada dalam kesulitan, ya. Bahkan dalam hadis Rasul dinyatakan orang-orang seperti itu adalah akan mendapatkan kemudahan di yaumil kiamah. Allah akan menghilangkan segala bentuk kesulitan yang dia alami di hari kiamat nanti, ya. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ya, man nafasa an mu'mini kurbatan, barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin, ya, min karobatid dunya, dalam urusan dunianya, ya, nafasallahu anhu kurbatan, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya min karobi yaumil qiyamah, ya, pada saat hari kiamat. Jadi kita kalau udah nolong orang di dunia, nanti di yaumil qiyamah itu dikasih kemudahan, jalan di jembatan Shiratal Mustaqim mungkin kayak kilat, mungkin dikasih kendaraan supaya nggak jatuh, dipermudah oleh Allah, ya. Di sana juga nanti dihisab kita dipermudah, nggak dilama-lamain sama Allah, ya. Semua dosa-dosa kita yang dicatat sama Allah diampunin, diganti sama amal soleh. Kalau kita sering bantu orang-orang mukmin atau muslim yang sedang kesulitan, sebagaimana hadis Rasul tadi. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini jangan pelit dah, ya. Duit udah banyak, sabrak-abrak sampai berkarung-karung, di rekening juga nolnya udah nggak kehitung, ya. Sampai kamera ATM-nya juga, ya, monitor ATM-nya mungkin kagak bisa nampung nolnya, udah semakin banyaknya, udah panjangnya, udah kayak kereta Argo Bromo tuh, nolnya 0,000,000 udah banyak banget. Tapi kalau dengar orang kesulitan, timbang kasihan doang, nggak mau bantuin, itu yang datang bukannya rahmat Allah, yang datang bukannya pahala, tapi azab Allah, murkanya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Yalah, dunia buat apa sih, kagak dibawa mati, ya. Bantuin tuh orang yang pada kelaparan, ya, yang nggak pada punya rumah, yang mau makan sahur aja susah, mau buka puasa susah, tiap hari itu keliling ke masjid supaya bisa buka puasa bersama. Sahur juga bingung karena nggak ada sahur bersama, jarang yang ngadain sahur bersama. Kadang kesana kemari nyari duit buat supaya bisa makan sahur bersama keluarganya. Kadang-kadang nggak makan sahur karena nggak punya uang. Nah, buka puasa pun kadang-kadang cuma minum air putih doang karena nggak punya uang. Nah, orang-orang seperti itu harus dibantu. Mereka yang punya kemampuan ekonomi, bantu, ya. Kalau kita mau mendapatkan fadilah puasa Ramadan di hari ke-27, ya. Jadi kalau kita memang pengen dapat itu, ya puasanya bukan sekedar nahan haus dan lapar, tapi sering bantu cari orang-orang yang dalam kondisi sulit, benar-benar sulit, ya, dalam kondisi nggak punya uang sama sekali buat ibadah, artinya buat ibadah sahur dan berbuka puasa, ya. Cari
ya kasih dia uang. Kalau perlu kasih buat keperluan dia sebulan. Kalau kita mampu ngasih dia buat keperluan sebulan, kasih. Kalau kita mampu buat ngasih dia buat keperluan dia setahun, kasih. Sesuai dengan kemampuan kita. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, ya. Itu ya, jadi fadilah puasa di hari ke-27 luar biasa. Kita puasa nih pahalanya sama kayak orang nolongin orang yang lagi susah, lagi keblangsak hidupnya, lagi sulit. Nggak peduli lagi kita lihat tuh orang rajin sholat apa kagak, pokoknya tolongin aja dulu. Masalah dia mau sholat mau enggak nanti dibimbing, kita ajarin, arahin supaya mau sholat mau ngaji, kasih kenalkan dia dengan agama kita, kembalikan dia pada agamanya, dan kasih dua pesan buat mereka, yaitu kalau ingin hidup berkah dunia akhirat, ngaji sama sholat, nyari duit udah cukup. Udah ngaji, udah sholat, nyari duit, insya Allah berkah. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Jadi menjadi suatu hal yang penting bagi kita semua untuk saling melatih kepekaan sosial kita di tengah-tengah masyarakat. Tengok kanan kiri ya, jangan sibuk sama diri sendiri aja. Lihat kanan kiri, depan belakang. Tetangga kita udah pada makan sahur belum? Buka puasa pada punya duit apa kagak? Ya, jangan nungguin diminta, tanya. Lu pada punya duit nggak buat buka nih, gue kasih. Nah begitu ya, jangan kemudian kita nunggu orang yang minta tolong, karena kadang-kadang ada orang yang memang izzahnya, harga dirinya luar biasa, ketika dia kesulitan nggak mau minta tolong oleh siapapun. Nah itu adalah orang-orang yang harus kita cari. Orang-orang seperti itu kita cari, orang-orang yang nggak mau minta sama sekali atau minta tolong pada orang yang sebenarnya mampu untuk menolongnya. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Baik, mari kita jadikan puasa hari ke-27 ini sebagai puasa seperti orang yang mendapatkan pahala menolong kesulitan-kesulitan yang dialami saudara kita, sebagaimana yang tadi disampaikan dalam hadis ya. Rasulullah SAW bersabda, an Abu Hurairah anin Nabi SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW qala bersabda, ya, man nafasa an mu'mini, barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin, an nafasa an mu'mini kurbatan, barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin, ya, min kurbati, ya, min karobatid dunya, dari kesulitan-sulitan dunianya, nafasallahu anhu kurbatan, maka Allah akan menghilangkan kesulitan-kesulitannya min karobi yaumil qiyamah, yaitu menghilangkan kesulitan-kesulitannya di yaumil qiyamah. Ya, kita jadi gampang mau lewatin jembatan Shiratal Mustaqim cepat kayak kilat, karena kita sering nolongin orang yang kesulitan di dunia. Ya, kita mau dihitung-hitung amal kita juga nggak lama, sebentaran doang udah lu masuk surga, lu banyak nolongin orang, cepet. Kalau kita sering banyak bantu orang, jangan numpuk-numpuk harta, jangan kayak korun ya, hilangin sifat pelit, buntut gasiran, pantat kuning, koret, medit, merkiwit. Ya, duit numpuk-numpuk, nolnya sampai ke nol limit, sampai berentet itu nggak kehitung. Kalau di monitor ATM sampai yang nggak muat itu nolnya berentet, panjang banget, tapi kagak dikasih buat orang yang kesulitan, maka hartanya itu adalah harta yang dilaknat Allah, harta yang tidak membawa keberkahan. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, ya. Mari kita raih fadilah puasa di hari ke-27 Ramadan dengan banyak memberi dan saling berbagi kepada sesama muslim yang kesulitan. Ya, mudah-mudahan kalau kita sering bantu, kita akan mendapatkan fadilahnya puasa Ramadan di hari 27. Ya, juga terus memperbaiki kualitas puasa kita, menghindari segala bentuk maksiat. Ya, tinggalin semuanya hobi-hobi kita yang dulu, senang ngeliatin perempuan di HP, yang nggak tutup aurat, yang pakaiannya seksi, ngetat, apemnya kelihatan, yang kayak begitu-gitu udah ditinggalin jauh-jauh, supaya kita bisa
mendapatkan kualitas ibadah puasa yang luar biasa, mendapatkan fadilah puasa di hari kedua tujuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, saya ucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.